Masalah hukum dan HAM di kita tidaklah menggembirakan, tidak membanggakan. Hal-hal lain yang dilakukan Pak Jokowi kita bangga. Karena belum pernah terjadi dalam sejarah Republik ini, bahkan dalam sejarah dunia, ada seorang presiden yang anaknya ikut mencalonkan diri dalam kontestasi presiden. Di mana ada itu? Hah? Pada saat berkuasa? Hah? Berapa tahun yang lalu telah meninggal? Gimana kan Pak Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba tolong dong, nggak kasih selingnya dong. Iya, jelas lah bahwa itu. Bung Gibran masuk radar, iyalah. Iya makanya. Oh kan iya, tapi jangan dipelintir gitu, Bung. Nggak pernah, Bung, tidak pernah. PD Perjuangan tidak sereceh itu. Dua-dua calonnya presiden, wakil presiden PD Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong, Pak. Jadi Iya. tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia. Iya, itu tidak jadi mungkin. maksudnya gini lah. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu, Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah, kita sudah alami, Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan Mahkamah putusan perkara nomor 90, siapapun wakilnya tidak masalah. Ya boleh lah, tutup juga boleh. Tapi ini sekarang zaman sosial media. Apanya yang ditutup? Semua ada di situ. Apanya yang ditutup? Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY, ya dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan nggak ada istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh. Dia masuk dalam radar kok. Iya, kan ketahuan juga. Ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. Kalau dalam radar, Bu Risma masuk dalam radar, Hendy masuk dalam radar. Oh banyak masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat. Iya kan. Jadi nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Ini masalahnya Pak Jokowi. Bukan. Apa yang Anda tahu kasih tahu dong. Apa yang Anda tahu kasih tahu aja. Saya terbuka. Iya. Jadi jangan pernah berhalusinasi saya bilang tadi, bahwa PDI Perjuangan punya sedikit pun memikirkan mencalonkan Gibran menjadi wakilnya Ganjar. Jadi jangankan presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak pernah kita setir, tidak pernah kita campuri. Partai punya mekanisme berhubungan dengan eksekutif yang menduduki jabatan publik, namanya sinergi 3 pilar. Ada pilar kepartaian, ada pilar eksekutif, ada legislatif. Kita punya musrembang sendiri. Itulah cara kita berdialog. Ya, karena yang namanya putra mahkota itu hanya ada dalam konsep negara monarki. Ini kan tanda kutip. Iya, walaupun dalam tanda kurung. Saya kira kita jangan sesat dari awal gitu. Karena kita bukan negara monarki. Ya. Dan proses pencalonan Ganjar sama seperti proses pencalonan Jokowi, saya kira dimulai dengan apa? Dimulai dengan publik terlibat, melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang potensial. Bahwa partai adalah yang terakhir mengambil keputusan, karena partai harus mendengar, meresapi, ya, merenungi, mendalami segala macam. Jadi memang dalam dua kejadian itu bukan partai yang pertama. Disitulah saya kira justru demokrasi itu berjalan. Ketika justru yang mengusulkan Pak Jokowi pertama pindah dari Solo, bukan PDI Perjuangan. Itu bukti demokrasi berjalan. Dan orang melihat PDI Perjuangan sebagai gudangnya pemimpin, sama seperti sekarang. Jadi ini bukan soal siapa yang duluan, tetapi bagaimana PDI Perjuangan memang terbukti melahirkan pemimpin-pemimpin yang teruji. Kami bagian dari pemerintah, bukan penguasa ya. Karena kita bukan negara parlemen. PDI Perjuangan bukan partai penguasa. Kita tidak punya kekuasaan. Kekuasaan kita ada di legislatif. Di eksekutif, kekuasaan PDI Perjuangan ada pada menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden. Supaya clear cara berpikirnya. Ini yang sering orang memainkan ilmu gitu ya, ilmu atau narasi gitu ya, bahwa seolah-olah presiden disetir oleh PDI Perjuangan. Tidak pernah satu kali pun. Jangankan presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak pernah kita setir, tidak pernah kita campuri. Partai punya mekanisme berhubungan dengan eksekutif yang menduduki jabatan publik, namanya sinergi 3 pilar.
Ada pilar kepartaian, ada pilar eksekutif, ada legislatif. Kita punya musrembang sendiri. Itulah cara kita berdialog. Apakah PD Perjuangan pernah ngatur-ngatur Pak Jokowi? Gak pernah. Meminta, yes. Merekomendasikan, yes. Keputusan akhir di presiden. Ini negara presidensial. Dan Ibu Mega sangat kuat memegang itu. Jadi kalau ada orang bilang, ya berarti kan PDI Perjuangan juga yang salah kalau Ganjar bilang catatan merah di bidang hukum. Dalam batas mana? Jadi tolong dipisahkan itu. Pak Ganjar itu kan ditanya bagaimana menurut Anda. Ya dulu 7 sampai 8, sekarang 5. Dengan merujuk pada pembegalan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau bahasanya Pak Yusril, penyeludupan hukum. Pakar tata negara yang lain lebih kasar lagi omongannya. Ya, saya mah pembegalan, begal kalau menurut saya. Dengan segala kebaikannya Pak Jokowi, kita harus bilang. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, kelak kita juga akan terus membahas seputar politik sampai pada akhirnya Indonesia Emas tahun 2045 seperti harapan dan cita-cita bangsa kita akan terwujud dan kita rakyat Indonesia merasakannya sebagaimana mestinya. Teman-teman, tadi agak sedikit sedih juga gitu ya, atau kecewa lah gitu ya. Tadi banyak sekali penyampaian yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus, ya, Ketua DPP PD Perjuangan dan politisi senior juga di PD Perjuangan, anggota DPR RI komisi berapa ya, saya lupa, komisi 2 atau komisi 4, saya lupa ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman bagaimana penyampaian yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus, yaitu mengenai Mulyono atau Jokowi gitu ya, tentu memang rasa kekecewaan itu ya wajar. Dan tadi disampaikan ada perdebatan yang lumayan sengit juga antara Bung Deddy Sitorus dan Bung Ferry, Bung Fahri Hamzah ya, yaitu masalah ya itu tadi keluarga Pak Jokowi, ya ada Pak Jokowinya, Gibran dan lain sebagainya. Ya tentu memang pada saat itu kan Gibran sudah tidak tapi belum mencukupi usia gitu ya untuk ikut berkontestasi sebagai wakil presiden dan lain seterusnya. Dan tadi Fahri Hamzah mengatakan ya itu kan masuk dalam radar pada saat itu. Kalau Gibran masuk radar berarti ingin dicalonkan dan lain-lain. Ya, tetapi memang ya itulah yang terjadi teman-teman. Memang banyak sekali dinamika politik yang terjadi pada saat itu, banyak sekali problem-problem yang terjadi dan hal-hal yang lainnya, banyak sekali sebetulnya. Tapi memang itu sudah berlalu dan sudah berlangsung. Saya rasa kekecewaan ini juga jangan sampai berlarut-larut lah gitu ya. Ya mungkin kita kecewa, boleh-boleh saja kecewa, tapi jangan sampai terus-menerus gitu ya. Dan kita juga sebagai pendukung ya jangan terlalu fanatik juga. Kalau fanatik nanti ujung-ujungnya menjilat pun jadi gitu ya. Jadi ya mungkin normal saja lah gitu ya, netral saja lah, fan saja lah gitu ya. Kalau selagi benar kita dukung, kita support. Selagi memang sedikit menyimpang atau mungkin ada hal-hal yang perlu diingatkan, dikritik ya kita kritik. Karena kritik itu bagian daripada kecintaan kita juga terhadap seseorang gitu ya. Kita mengingatkan mereka, memberikan notifikasi bahwa sudah sejauh mana sih, seperti apa sih yang sudah dilakukan. Kan itu yang perlu sebetulnya dalam berteman juga gitu ya. Diingatkan ketika salah dan dipuji dan didukung kalau itu memang benar. Ini kadang-kadang kalau kita terlalu fanatik gitu ya, ya ada kalanya udah tahu salah tapi karena ya fanatik tadi semua benar aja tuh dianggap, jadi seolah-olah jadi semacam didewakan lah gitu ya.
Tapi ya kalau saya melihat bagaimana penilaian dari teman-teman kita di sini, saya akan coba baca kepada pemirsa semua ya. Iman si Fahri sudah hancur dibikin Jokowi. Ajab Allah maha dahsyat, hati-hati para penghancur dan penjilat. Kenapa baru sekarang para politikus PDIP teriak tentang ketidakadilan, keburukan Jokowi dan sebagainya? PDIP jangan lagi berperilaku sebagai playing victim. Lukisan seniman yang dilarang pameran adalah gambaran keadaan terakhir perpolitikan dinasti negeri Konoha. Kelihatan jelas berubah watak aslinya dusta setelah diberi jabatan. Seandainya Gibran di pihak PDIP dan meraih kemenangan, ceritanya akan berbeda. Jubir PDIP akan menganggap semua proses sesuai prosedur, dan Fahri Hamzah akan menyerang keputusan MK. Intinya asal bukan presiden dari PDIP yang menanglah. Hahaha. FH itu udah capek jadi oposisi, nggak ada duitnya, maka berbalik arah jadi penjilat. Dalam keadaan sinergi membela Jokowi mati-matian, tapi di saat sudah berbeda baru saling serang. Memang indah cara Allah membuat makar. PDIP buta kalau sudah kadernya yang jadi pemimpin, pada saat kalah seolah-olah jadi teraniaya. Sebetulnya nggak juga seperti itu teman-teman ya. Kalau udah kali ya istilahnya kalah aja. Tapi memang yang saya lihat dari penyampaian ini bisa poin penting juga. Ini bukan perihal siapa yang menang, siapa yang kalah dalam pemilu kemarin, bukan perihal itu, bukan perihal siapa kalah menang dalam pilkada, dalam pileg atau apapun itu. Saya rasa ini mereka menyangkut mengenai prosedural ya, proses yang memang harus dijalani sebagaimana mestinya, mentaati aturan-aturan yang sudah dibuat. Kalau mungkin untuk merubah aturan, ya kenapa nggak jauh-jauh hari saja? Kenapa nggak setahun sebelum Pilpres, 2 tahun sebelum Pilpres misalnya? Ini kan tiba-tiba saja gitu ya. Di situ mau maju, di situ diusut, di situ mau dirubah, diapakan dan lain-lain. Makanya sering disebut ya, Jokowi melakukan pembegalan di MK dan seterusnya. Makanya kalau dikatakan oleh Bung Rocky Gerung, ya TPS yang dicoblos pertama sekali yaitu di TPS Mahkamah Konstitusi putusan 90 tahun 2023 yang dicoblos sama Jokowi langsung gitu ya. PDIP menghasilkan pemimpin yang merusak republik ini, yang paling parah mengusung Jokowi sampai 2 periode. Bahkan saat Jokowi sudah tidak menjabat masih sangat merusak sistem yang ada, terutama demokrasi. Yang menghancurkan partai PDIP itu adalah kader-kadernya sendiri. Yang buat narasi itu adalah partai PDIP. Memang hebat partai PDIP membuat drama mafia Korea. Skenario-nya dibuatnya olehnya sendiri. Seolah-olah mereka orang lain bersalah, dan pepatah lama, lempar batu sembunyi tangan. Tolong Fahri pulangkan saja ke NTB. Dulu Fahri suka ngomongin Jokowi, sekarang bela-belain keluarga Jokowi. Ini gue Betawi asli. Saya mengutip ceramah KH Jainuddin. Kalau orang elit tawuran, kita masyarakat jadi penonton yang baik. Ya, teman-teman udah kita akhir sejenak dulu. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Silahkan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini. Terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.